Sekilas manaqib beliau sudah kita dengarkan disampaikan oleh guru kita bahwa beliau adalah seorang imam, seorang syekhut tariqah, seorang qutbuz zaman, seorang yang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pencapaian yang beliau capai daripada maqam yang tinggi bukan tanpa usaha, bukan santai-santai. Apa kata beliau? Beliau mengatakan man lam yujahid fil bidayah lam yasil ilan nihayah. Kalau kita di permulaan tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh, kita enggak bakal sampai ke tujuan. Untuk mencapai pada satu tujuan kita harus berusaha keras. Apapun yang kita inginkan. Ingin dunia harus usaha keras buat untuk sampai kepada tujuan kita. Terlebih kata ulama ingin akhirat. Kalau dunia saja dicapai, dikejar dengan usaha yang keras, maka akhirat lebih-lebih lagi. Untuk mendapatkannya harus dicapai dengan mujahadah, dengan usaha upaya yang keras agar mendapatkan daripada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaca kita mendengar daripada manaqib beliau, mujahadahnya, ibadahnya luar biasa. Tadi disampaikan beliau punya guru namanya Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah. Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah ini punya anak namanya Syekh Abdullah bin Umar, yang gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim namanya Umar. Punya anak namanya Abdullah. Kalau kita baca dalam kitab fikih, di abad ke-9 itu ada 5 ulama dunia yang pendapat mereka itu dipakai. Artinya pendapat ulama dalam ilmu fikih enggak lepas dari 5 pendapat ulama. Pertama Al-Imam Ibnu Hajar, yang kedua Al-Imam Ramli, yang ketiga Al-Imam Khatib Syarbini, itu di Mesir. 2 di Yaman, yang pertama Al-Imam Ibnu Ziyad, yang kedua Al-Imam Syekh Abdullah bin Umar Bamakhramah, putra daripada gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ini punya salah satu tadi, kalau kita belajar fikih, pendapat-pendapat dalam ilmu fikih itu enggak lepas dari salah satu pendapat 5 ulama ini. Ya. Kalau enggak, tapi kalau sekarang sama ulama itu diringkas. Kalau enggak Ibn Hajar, Ramli. Kenapa? Karena Syekh Umar Bamakhramah, Syekh Khatib Syarbini, Syekh Ibnu Ziyad enggak lepas dari salah satu 2 pendapat ini. Kalau enggak Ibnu Hajar, Al-Imam Ramli. Makanya kita kalau belajar ilmu fikih paling sering selisih pendapat 2 orang ini. Ya, karena yang lain itu pasti ngikut salah satunya. Artinya sama pendapatnya di antara salah satu daripada kedua imam tersebut. Nah, ini Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah ini guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim belajar kepadanya kitab Risalah Kusyairiyah. Syekh Umar Bamakhramah ini dapat ijazah kitab Risalah Kusyairiyah dari pengarangnya langsung Al-Imam Qusyairi. Sehingga beliau itu tidak mau ngajarkan kepada orang kitab itu. Ya, karena ini kitab Risalah Kusyairiyah, kitab tasawuf yang besar, yang agung, yang luar biasa dalam. Jadi dia nggak mau ngajar sembarang orang. Sehingga Syekh Umar ini dia lihat, karena dia wali, dia tahu muridnya ini bisa, istilahnya bisa sukses nggak dengan belajar. Karena orang belajar itu kan nggak semuanya sampai. Orang belajar itu kan nggak semuanya lulus kalau bahasa kita. Karena gurunya wali, sehingga beliau itu tidak mau mengajar kecuali muridnya itu pun jadi wali. Dilihat muridnya, oh ini tidak bakal jadi wali, nggak bakal diterima sudah. Makanya kita di Habib Hadi bilang, kalau di majelis ini kita syaratkan yang hadir majelis harus jadi wali. Sepi majelis ya, sepi ya. Jadi kata beliau, dia tidak mau mengajarkan kecuali orang yang betul-betul isti'dad, najah, itu mendapatkan maqam kewalian. Karena beliau juga wali, lihat muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim juga yang sudah dilihat, dipandang sama gurunya yang akan menjadi wali minal aulia. Makanya diajarkan daripada kitab Risalah Kusyairiyah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini seorang yang ahli sufi yang sangat luar biasa. Ya. Jadi di Hadramut itu memang terkenal kesufian mereka. Bukan berarti mereka itu tidak memahami ilmu syariat. Ilmu syariat lebih-lebih lagi. Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau ngajar fikih tidak mengajar kecuali menggunakan kitab Minhaj karya Imam Nawawi.
Kita cari sekarang kitab manhaj dikupas atau dibuka di majelis taklim tidak bakal dapat kita. Paling sekarang dipakai di pondok-pondok pesantren saja. Kitab karya Al-Imam An-Nawawi, di luar kepala beliau menghafal daripada kitab tersebut. 40 kali beliau menghatamkan daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Di usia 17 tahun beliau sudah punya karya dalam ilmu tasawuf yang sangat luar biasa. Beliau punya kitab namanya Miftahus Sarair wa Kanzuz Adz-Dzakhair, karya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikatakan beliau ngarang kitab itu umur 17. Kita kalau baca kitab itu aja nggak sanggup, mungkin ya, mengamalkannya nggak sanggup kita. Itu beliau karang di umur 17 tahun. Sedalam itu ilmu tasawufnya yang beliau miliki. Ya, zaman sekarang boro-boro umur 17 tahun mau belajar tasawuf, belajar ilmu fikih aja fardu wudu enggak paham kadang-kadang. Zaman sekarang. Zaman dulu luar biasa. Kenapa? Mujahadahnya tadi, ketekunannya beliau belajar dari satu guru ke guru-guru yang lain sehingga mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita. Contoh bahwa orang itu ingin mendapatkan kebaikan, dia enggak pernah puas daripada yang namanya menuntut ilmu. Kita di Balikpapan majelis taklim banyak, guru-guru banyak, kiai banyak, ustadz banyak, habaib banyak. Tinggal kita mau belajar, setiap malam mau keliling majelis manapun bisa. Tinggal di jadwal, oh malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rebu di sini. Setiap minggu ada. Iya, itu bagian daripada mujahadah, kesungguhan, usaha dulu. Kita ini yang penting usaha, soal hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi yang namanya usaha itu nggak bakal membohongi hasil, kan gitu. Iya, atau hasil nggak bakal membohongi usaha. Tapi pasti saling terkait. Yang penting kita usaha, bagaimana kita duduk belajar, setiap langkah kita itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu seperti itu. Makanya beliau ini punya murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasni. Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Marga Al-Hasani ini paling banyak itu di Maroko. Ini termasuk Syekh Yusuf ini orang Maroko, Al-Fasi Al-Maghribi. Orang Maroko aslinya. Maroko Yaman itu kan jauh. Maroko itu kan di benua Afrika, lebih dekat ke Eropa dia. Ya. Sedangkan Yaman kan di Jazirah Arab, jauh sekali. Sehingga Syekh Yusuf ini keliling, kalau bahasa kita merantau ke sana ke sini, melanglang buana, bukan jalan-jalan, bukan kerja, tapi menuntut ilmu, mencari guru murabbi. Dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, semua sudah beliau datangi untuk cari satu sosok guru murabbi. Sampailah akhirnya beliau ke Mesir. Di zaman itu ya luar biasa, banyak, karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini kan di zaman itu zaman keemasan, banyak para ulama-ulama besar termasuk di Mesir. Sampai di Mesir beliau itu mendapatkan pesan dari guru-gurunya di Mesir, coba kamu datang ke Hadramut katanya. Di Hadramut itu ada yang namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia pernah ngomong, kata gurunya ini, Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah ngomong, dia nunggu kedatangan seseorang dari Maroko. Yang datangnya itu sudah terlambat. Kamu ini kan dari Maroko, coba kamu datang, siapa tahu orang itu kamu katanya. Bayangkan, padahal Syekh Abu Bakar bin Salim tinggal di Hadramut, di Inat, kota Inat tadi ya. Maroko jauh sekali, tidak pernah ketemu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin kita tidak pernah ketemu fisik, minimal kita lihat foto ya, berteman di Facebook sekalinya, berteman di Instagram. Kalau zaman sekarang, zaman dulu tidak ada. Singkat cerita, gurunya berpesan, kamu haji dulu, habis haji kamu ke Yaman, kamu datangi Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, singkat cerita sudah di perjalanan yang panjang, Syekh Abu Bakar bin Salim lagi duduk ngajar gini. Datang ini Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasni. Ketika datang disambut langsung oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau bahasa kita, Syekh Abu Bakar bin Salim ngomong, kok lama betul sampainya, saya sudah nunggu kamu lama, kok baru datang sekarang katanya. Padahal tidak pernah ketemu. Iya. Apa kata Syekh bin Salim? Mengatakan, aku sudah memperhatikanmu ketika engkau masih belum lahir, kamu masih di janin ibumu, saya sudah perhatikan. Bayangkan, seorang guru murabbi. Makanya guru futuh daripada Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasni adalah Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya. Kenapa beliau mendapatkan magam yang tinggi tadi? Tadi tidak lepas daripada mujahadah. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu, masa mudanya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, kalau zaman sekarang tadi Nabi sampai memberikan peringatan, ya, dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu itu kan modal utama umur kita ini. Kita nggak tahu yang namanya umur kita, mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Dari umur yang Allah berikan kepada kita ada satu waktu dan satu umur yang paling berharga, yang kalau sudah berlalu nggak bakal kembali. Apa umur tersebut? Di masa atau umur waktu kita itu di masa muda. Iya, syabab. Dikatakan syabab itu kata ulama sejak dia mencapai usia balik sampai umur 30. Dalam riwayat dikatakan sampai umur 40. Kalau sudah 40 ke atas disebut namanya syekh. Ya, dari balik sampai 30 disebut syabab. Dari 30 40 disebut kuhula. 40 dia sampai seterusnya disebut syekhuhu atau syekh. Ada pendapat mengatakan 40 disebut syabab, pemuda. Katakanlah sampai umur 30 ya. Dari balik sampai umur 30. Anggaplah orang balik usia 15 tahun. Sampai umur 30 berarti kurang lebih 15 tahun juga. Ya. Nah, itulah masa di mana kita ini paling banyak anak-anak umur seperti itu, paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang di umur pemuda tadi dari umur 15 sampai umur 30 itu paling banyak orang-orang yang hidupnya itu ya penuh dengan syahwat. Hidupnya itu jauh dari Allah, jauh daripada agama, jauh daripada kebaikan. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Makanya kita lihat 5 waktu kita di majelis taklim masih ketemu anak-anak muda. Coba kalau di masjid 5 waktu, coba lihat yang sholat 5 waktu di masjid itu cuma 2 golongan saja. Kalau enggak tua-tua banget, kecil-kecil sekalian. Betul enggak? 40 ke atas, 5-60 rajin ke masjid. Kalau enggak anak-anak ya. Yang tengah-tengah umur 15 sampai 30 kan jarang di masjid. Bukan tidak ada, jarang. Ya? Jarang. Kan dua golongan itu saja. Makanya Nabi SAW itu selalu mengingatkan tentang betapa pentingnya waktu syabab, ya, waktu muda, usia tadi sejak balik sampai umur 30 itu waktu di mana kita itu sangat berpengaruh untuk masa tua kita. Makanya Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghair mamnun." Orang kalau beriman dan beramal, kata Allah, akan Allah berikan pahala yang tidak bakal terputus, ghair mamnun. Apa maksudnya pahala yang tidak bakal putus? Kata ulama, mengikuti ibadah yang kebiasaan dia lakukan di masa muda. Di masa muda sama masa tua kan beda. Masa muda lagi kuat-kuatnya, tenaga kuat. Syekh Abu Bakar bin Salim lihat di masa mudanya kerjanya apa? Setiap malam keliling kota Tarim, dia isi, tadi disampaikan Habib Hadi, dia isi bak-bak uduk, dia isi bak buat minum, dia isi bahkan berbinatang. 360 masjid di kota Tarim. Itu masa mudanya. Bukan dia hanya mengisi bak, habis ngisi bak dia sholat 2 rakaat, pindah lagi ngisi bak dia sholat 2 rakaat setiap malam. Masa mudanya dihabiskan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zaman sekarang boro-boro mau tengah malam ngisi bak masjid ya, boro-boro mau sholat malam di masjid, di rumah aja enggak kita, apalagi di masjid. Itu masa mudanya beliau habiskan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Di masa mudanya beliau sudah hatamkan Al-Quran ya, sehingga tadi masa muda ini masa yang paling berpengaruh, sampai dikatakan oleh Allah, falahum ajrun ghair mamnun. Orang kalau beramal di masa mudanya sampai masa tua pahalanya tidak bakal putus. Apa maksudnya? Kalau kita punya kebiasaan melakukan satu amal di masa muda, karena masa muda kita masih kuat. Ketika datang masa tua, orang kalau sudah tua semuanya berkurang, tenaganya sudah kurang, kesehatannya kurang, ibadahnya mungkin tidak bisa sebanyak yang ketika dia masa muda dulu yang masih sehat. Waktu masih sehat ibadahnya misalkan tahajudnya 10 rakaat setiap malam. Sudah tua tidak mampu lagi sudah. Masih muda setiap malam Sabtu hadir majelis. Sudah tua tidak bisa lagi sudah, cuma nonton live streaming aja di rumah, nggak bisa jalan lagi sudah. Contoh, iya, masa mudanya 5 waktu sholat ke masjid. Sudah masa tua nggak bisa jalan lagi, sholat di atas kasur sudah. Orang yang seperti ini Allah katakan falahum ajrun ghair mamnun, pahalanya tidak bakal putus. Walaupun sholatnya di atas kasur, wudhu diwudhui, duduk aja harus dibantu misalkan, sudah nggak mampu lagi, sholat di atas kasur pahalanya nggak putus, kata Allah, kata ulama sebagaimana dalam ayat tersebut,
tercatat dia sholat seperti ke masjid. Kenapa? Karena kebiasaan yang dia lakukan di masa muda. Kenapa tidak putus daripada pahalanya? Karena dia punya niat. Andai dia sehat, dia kuat, dia bakal ke masjid. Nah, itulah nanti pentingnya kita niat baik. Ya, segala sesuatu itu harus dibarengi dengan niat yang baik. Nah, itu masa muda tadi berpengaruh dengan masa tua kita nanti. Ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di masa muda akan mengalir pahalanya tidak putus sampai ke masa tua. Ya. Dan anak-anak muda atau pemuda-pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah, jarang zaman sekarang kita mendapatkannya, kecuali mereka dididik di pondok pesantren. Ya, dibina, dididik, mereka itu ditarbiyah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf kata, kalau sekolah umum jangan harap kita bisa anak kita 5 waktu saja udah syukur kalau zaman sekarang. Belum lagi mereka durhaka sama orang tua dan yang lain sebagainya. Nah, mereka itu sampai dijamin oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan kata Nabi yang akan dinaungi Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu daripada 7 tersebut, apa kata Nabi Muhammad? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar, ya, yang tumbuh besar dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dia ibadah kepada Allah. Hari-harinya hidup dengan lingkungan yang baik. Tadi kalau zaman sekarang tidak ada lingkungan seperti itu kecuali di pondok pesantren. Kalau di luar jangan harap anak kita ya akan tumbuh besar dalam dindingan atau daripada didikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda yang seperti ini dibanggakan oleh Allah. Apa kata Allah? Allah mengatakan ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para pemuda yang kalian rela meninggalkan syahwat kalian karenaku. Dia meninggalkan syahwat artinya dia tumbuh besar dengan ibadah. Karena ibadah ini kan pasti berlawanan dengan syahwat hawa nafsu kita. Setiap anak muda kata Allah yang tumbuh besar dalam ibadah, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, hari-harinya dia melakukan kebaikan, kata Allah, anta indi ka ba'di malaikati. Kalian bagiku seperti malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat malaikat kecil di bumi ini, malaikat di bumi yaitu anak muda yang tumbuh besar, dia hari-harinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang tua rajin ibadah wajar, betul nggak? Wajar. Tapi kalau anak muda itu mereka rajin ibadah itu baru luar biasa. Karena syahwatnya, hawa nafsunya lebih bergejolak dibandingkan ketika sudah tua. Nah, makanya kalau kita melihat manaqib para aulia, masa muda mereka pasti mereka habiskan untuk menuntut ilmu. Masa muda mereka habiskan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mujahadahnya luar biasa, ya, dermawannya luar biasa. Nah, sehingga semua itu patut kita contoh. Tadi kalau kita pengen mendapatkan kedudukan di sisi Allah, tidak menutup kemungkinan. Tadi sudah dikatakan oleh Habib Hadi As-Sagi, bagi yang ngasih magam kedudukan seperti Syekh Abu Bakar bin Salim itu masih ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak menutup kemungkinan Allah mau ngasih kita magam kedudukan seperti wali siapapun. Kita pengen misalkan mendapatkan kedudukan ke magam kewalian seperti wali siapapun bisa, asal kita mau usaha. Tapi kalau cuma ngomong mau saja, usahanya tidak ada, subuhnya kesiangan, jangan harap. Cita-citanya jadi wali, subuhnya kesiangan setiap hari, jangan harap. Iya, jadi mujahadah yang terpenting kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan pembacaan daripada manaqib, kita bisa mencontoh, memacu daripada hati kita agar kita bisa bermujahadah, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kedudukan yang tinggi di sisinya, Allah angkat kedudukan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan kita semua meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal